Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya pagi ini. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang melemparkan roti ke permukaan air. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita sudah tahu dalam bahasa Ibraninya dikatakan Salah lachem ka alpanei hamayim kiferov hayamim tim saenu. Lemparkanlah rotimu ke permukaan air, maka engkau akan menemukannya setelah waktu yang lama. Kita sudah belajar bahwa melemparkan roti artinya adalah menaburkan benih gandum. Melemparkan roti ke permukaan air artinya melemparkan atau menabur biji gandum atau benih gandum ke lahan yang ada airnya. Supaya biji gandum tersebut bisa bertumbuh dan dalam waktu beberapa lama maka dia akan berkembang dan suatu saat akan menghasilkan biji-biji gandum yang lain. Suatu saat orang yang menaburkannya akan menemukan kembali, yaitu pada saat panen. Kita sudah belajar kemarin bahwa kata Ibrani lechem bukan hanya berarti bread atau roti, atau bukan hanya berarti food atau makanan, tetapi juga berarti grain, yaitu biji-bijian atau butir-butiran gandum, yang biji-bijian atau butiran gandum tadi akan bisa dipakai untuk membuat roti, saudara. Nah, pagi ini kita akan melihat dan mempelajari bersama dari ayat yang kedua dari kitab Qohelet pasal 11 ayat yang kedua. Untuk itu mari kita baca bersama Qohelet pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Berikanlah bagian pada 7, bahkan pada 8, karena engkau tidak mengetahui kemalangan apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, apa arti ayat tersebut, saudara? Ada dua arti yang akan saya sampaikan pagi ini bagi kita. Yang pertama adalah ketika kita sudah bisa menemukan kembali biji gandum, atau dengan kata lain kita sudah bisa panen dengan hasil yang lebih banyak daripada biji gandum yang kita tabur kemarin. Kita dinasihati supaya kita bermurah hati, supaya kita menolong orang lain. Dan kenapa kita harus memberi bagian kepada orang lain? Kenapa kita harus memberi dengan dermawan dan rela hati? Karena kita ini tidak akan tahu kemalangan apa yang akan terjadi di atas bumi ini. Tentu Bapak Ibu kita tidak boleh berharap, kita tidak mengharapkan supaya terjadi kemalangan di bumi ini. Yang tentu saja kalau kemalangan bisa terjadi di bumi ini, kita juga akan terkena dampaknya. Bahkan kita tidak boleh berharap ada kemalangan di bumi ini sehingga kita justru mengalami kemalangan di bumi ini. Kenapa kita harus mengingat hal yang demikian, saudara? Kalau kita termasuk terkena dampak atau bahkan mengalami kemalangan di bumi, kita tidak akan punya kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk memberi bagian kepada orang lain. Karena kita sendiri mengalami kemalangan di bumi ini. Maka Bapak Ibu, selagi kita mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk kita menabur, untuk kita berbuat yang baik bagi orang lain, mari kita melakukan itu. Kita harus memberi dengan ketulusan, tidak boleh berharap supaya orang yang pernah kita tolong akan menolong balik kita, saudara. Tetapi percayalah, saudara, kadangkala dan sering kali terjadi, orang yang pernah kita tolong suatu saat akan kembali kepada kita dan justru akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan seandainya itu tidak terjadi, percayalah saudara, Tuhan sanggup untuk mengirimkan orang-orang lain untuk memberikan pertolongan kepada kita. Yaitu saat kita mengalami kemalangan, yaitu saat kemalangan terjadi di bumi ini dan kita termasuk dari orang yang mengalami kemalangan tersebut. Mari kita baca Bapak Ibu di kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan 15. Sebab jika kesiapsediaan itu ada sebelumnya, hal itu dapat diterima sejauh apa yang sekiranya seseorang miliki, bukan sejauh apa yang tidak ia miliki. Artinya adalah seseorang itu ketika mampu memberi, ya berilah dari apa yang bisa dia miliki.
Tentu orang tidak bisa memberi kalau dia tidak memiliki sesuatu. Ayat 13. Sebab bukan untuk kelegaan bagi orang lain tetapi kesukaran bagi kamu. Ayat 14. Melainkan karena keseimbangan bahwa pada saat sekarang kelimpahan kamu bagi kebutuhan mereka, supaya kelimpahan mereka juga dapat menjadi sesuatu bagi kebutuhan kamu, sehingga dapat terjadi keseimbangan. Sebagaimana telah tertulis, siapa yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan siapa yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tujuannya adalah supaya gereja Tuhan mengalami keseimbangan. Maka orang-orang yang berkelebihan, saudara, dia punya kewajiban untuk bisa membantu, menolong orang lain yang berkekurangan. Karena suatu saat ketika dia berkekurangan, maka orang-orang lain dalam jemaat Tuhan juga berkewajiban untuk memberikan apa yang mereka punya untuk menolong orang yang berkekurangan tersebut. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, apa artinya bahwa kita ini harus memberi bagian kepada orang lain? Karena tadi kita tidak mengetahui kemalangan yang dapat terjadi di bumi. Artinya adalah kita berfokus saja dengan karya kita berfokus saja dengan pekerjaan kita berfokus untuk terus berupaya bisa memberi dengan ketulusan. Kita tidak perlu dan tidak boleh terlalu takut dengan kemalangan-kemalangan atau resiko-resiko yang memang dapat terjadi. Karena apa-apa yang kita takutkan, walau kadang-kadang dapat terjadi, tetapi seringkali ketakutan-ketakutan tersebut tidak sungguh-sungguh terjadi dan tidak sungguh-sungguh ada sebetulnya. Ketakutan-ketakutan tersebut hanya ada dalam pikiran kita. Kalau orang terlalu takut dengan resiko-resiko untuk memberi, atau orang takut dengan resiko-resiko untuk bekerja, maka orang tidak akan pernah bisa memulai untuk memberi. Maka orang tidak bisa memulai untuk bekerja. Dia tidak akan berani untuk merintis usaha. Dia tidak akan mau menabur kebaikan. Kalau orang akan berjualan sepatu namun dia berpikir dan takut, jangan-jangan nanti sepatu yang akan saya jual tidak akan laku, maka dia tidak akan berangkat untuk berjualan sepatu. Dan akhirnya dia tidak akan pernah mendapat keuntungan dari jualan sepatu yang akan dirintisnya tersebut, saudara. Ibaratnya, saudara, orang tersebut sudah kalah sebelum melakukan peperangan. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan takut untuk kita memulai sesuatu yang baik dan benar. Jangan tunda-tunda untuk berbuat yang baik. Karena bila malapetaka menimpa bumi ini dan kita terkena dampaknya, bisa saja kita tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat yang baik tersebut. Semangatlah dalam kita menabur, dalam kita berbuat baik, dalam kita memberi. Ingat, kita harus memberi dengan ketulusan, tidak mengharapkan kembali apa yang kita sudah perbuat. Jangan terlalu takut dengan malapetaka-malapetaka yang belum tentu malapetaka itu bisa terjadi dalam diri kita. Pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang positif, pikirkanlah yang mulia, yang semuanya adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan kita Yeshua HaMasyiah. Inilah yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Tetap semangat, Tuhan Yeshua HaMasyiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.